Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Membesarkan seorang anak memang telah menjadi tugas penuh tantangan sepanjang hidup bagi setiap orang tua. Mulai dari membesarkan tumbuh kembang fisiknya, memilih asupan gizi yang seimbang, hingga mendidik karakter dan otaknya agar mampu tumbuh menjadi anak yang sukses sekaligus bahagia. Tentunya itu semua tidak bisa dilaksanakan semudah membuka dan menutup mata. Rintangan orang tua dalam mendidik anak seakan tidak pernah habis. Belum lagi jika anak berkembang lebih cepat, orang tua bisa kewalahan mengatasinya. Desas-desus cara mendidik anak yang kini banyak ragamnya mungkin juga bisa membuat orang tua kebingungan mencernanya sekaligus. Jika tidak hati-hati menelaah ilmu parenting yang tepat, bisa-bisa malah berakibat fatal pada mental anak yang bisa berjangka panjang. Kebanyakan orang tua stres dan kecewa akan kegagalan anak, tetapi lupa jika kegagalan anak bisa jadi buah dari kesalahan pola asuh orang tuanya. Oleh sebab itu, pola asuh yang tepat akan memupuk pribadi yang baik pada anak. Anak yang bahagia lebih mudah menyukseskan dirinya sendiri di berbagai bidang, mulai dari menemukan hobi, kegemaran, dan nilai-nilai hidup yang baik yang ingin dipegangnya sehingga orang tua tidak perlu terlalu banyak mengkhawatirkan kegagalan anak. Karena anak sudah cukup bahagia dan percaya diri dengan dirinya sendiri. Lalu, apakah kita sudah menerapkan pola asuh yang tepat untuk si kecil dan anak-anak kita? Atau kita masih melakukan kesalahan parenting yang bisa menyebabkan rasa trauma pada mereka? Nah, berikut 5 kesalahan parenting yang kerap kali tidak disadari orang tua yang akan menyebabkan trauma pada anak. Yang pertama adalah membandingkan anak. Sudah menjadi tekanan yang biasa dihadapi para orang tua jika anaknya gagal berkembang dan tampak lain dari kebanyakan anak seumurnya. Sehingga tidak jarang orang tua refleks membandingkan anaknya dengan anak seumurannya juga. Namun, tahukah kamu hal ini seringkali menjadi salah satu penyebab munculnya trauma pada anak. Membandingkan anak membuat anak yakin bahwa dirinya tidak cukup mampu untuk membuat orang tuanya bangga. Untuk itu, daripada membandingkan anak, orang tua bisa mengubah kebiasaan ini dengan langsung mengutarakan kesalahannya sambil tetap membimbingnya. Lalu yang kedua, mengabaikan pencapaian anak. Anak yang mengalami trauma pada orang tuanya seringkali juga merasa tidak tervalidasi oleh orang tua. Banyak orang tua yang sengaja mengabaikan pencapaian anak karena tidak ingin membuat anak merasa cepat puas dan menjadi manja. Sayangnya, orang tua yang mengabaikan pencapaian anak dapat menumbuhkan jarak yang besar di antara mereka, sehingga anak tidak mempercayai orang tua sebagai sosok yang mendukungnya. Untuk itu, jangan ragu untuk memuji anak pada tiap perkembangan baik yang ia lakukan. Yang ketiga, melakukan guilt tripping. Beban orang tua yang berat dalam mendidik anak tentu menumbuhkan ekspektasi orang tua pada anak, bahwa anak harus berhasil membanggakan mereka. Akan tetapi, hal yang tidak disadari adalah saat orang tua terus-terusan membuat anak merasa bersalah akan kesalahan-kesalahan yang kecil. Seperti misalnya mengatakan hal seperti, "Mama sudah memberikan semuanya. Uang makanmu, tempat tinggalmu, sekolahmu, tapi masa kamu tidak bisa sih dapat nilai yang bagus?" Nah, kalimat yang seperti itu selain membuat anak tidak percaya diri, mereka juga akan terbebani dengan ekspektasi yang berlebihan. Hal ini bisa dihindari dengan cara berbicara dengan jujur dari hati ke hati kepada anak dan ikut menghormati apapun yang dikatakannya, sama seperti anak berusaha menghormati orang tuanya. Yang keempat, kurangnya quality time. Setiap anak yang trauma pada orang tuanya kemungkinan besar adalah anak-anak yang juga tidak begitu mengenal orang tuanya. Hal ini dikarenakan anak tidak mampu mengenali orang tua yang terus memberi jarak dan tidak meluangkan waktu untuk bonding dengannya.
Jarak yang dibuat oleh orang tua tak jarang membuat anak berpikir dirinya tidak dibutuhkan. Sebaliknya, orang tua yang terus memberi waktu berkualitas dengan anak akan membangun rasa percaya diri anak di lingkungan rumah hingga keluar. Dan yang kelima, mengkritik tanpa mengarahkan. Anak seringkali tidak mengerti akan harapan orang tuanya karena mereka belum berada di fase terberat di dalam hidupnya. Akan tetapi, bukan berarti anak harus diberikan kritik bertubi-tubi agar mereka merasakan beratnya hidup. Hal ini bukannya membangun pemahaman akan harapan orang tua, yang ada mereka malah merasa terus terpojokkan dan diserang. Alhasil, anak akan menjauh dan memandang orang tua sebagai pengkritik kejam yang tidak bisa ia percaya. Untuk itu, pentingnya orang tua tetap mengawal langkah anak saat ia baru bangkit dari keterpurukan. Contohnya, saat anak tidak sengaja menumpahkan minumannya ke lantai, beri teguran dan tunjukkan cara minum yang benar. Nah, itu dia 5 kesalahan pola asuh yang tanpa disadari bisa sebabkan anak tidak percaya diri. Apakah ada yang pernah melakukannya? Kalau ada, jangan khawatir. Itu semua bukan berarti kesalahan permanen. Kita masih bisa menemukan solusi untuk mengatasi kesalahan pola asuh tersebut, seperti misalnya dengan mendukung anak dari segi emosi, mendengarkan keinginannya, menghargai usahanya, mengobrol dengan jujur dan terbuka, memberikan waktu yang berkualitas, dan mencontohkan sikap-sikap terpuji. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih.